Jembatan Surabaya Madura atau disebut juga Suramadu sekarang menjadi pintu masuk ke Pulau Madura. Jembatan yang membelah Selat Madura ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb yang menggunakan bahasa ibu, bahasa Madura. Bahasa ini dituturkan lebih dari 14 juta orang bersuku Madura yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terpusat di Pulau Madura. Seperti bahasa daerah lainnya yang biasanya memiliki tingkatan bahasa yang menunjukkan kesopanan. Lantas, adakah perbedaan penggunaan bahasa Madura di 4 kabupaten ini? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim merangkumnya dalam kegiatan pendokumentasian seni budaya Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan terletak di ujung paling barat Pulau Madura. Dengan kata lain, paling jauh jaraknya dari Kabupaten Sumeneb sebagai awal perkembangan bahasa Madura. Lantas, seperti apa perkembangan bahasa Madura di Bangkalan saat ini? Bentuk pelestarian bahasa Madura di Kabupaten Bangkalan dalam hal ini, kami dari Pemkab menghimbau kepada seluruh masyarakat Bangkalan untuk menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Madura atau bahasa ibu. Dalam hal ini mungkin dari lingkup keluarga terkecil, dari pekerjaan sampai kepada pergaulan. Yang kedua, dari Pemkab akan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang bertemakan tentang bahasa Madura. Dalam hal ini seperti contoh kita mengadakan lomba pidato berbahasa Madura, lomba mendongeng berbahasa Madura. Selanjutnya dari Pemkab Kabupaten Bangkalan di sini menyelenggarakan pemilihan Cong Kenek Ping Anak yang dimana di situ bertujuan untuk menumbuh kembangkan kecintaan anak kepada budaya dan tradisi. Dalam hal ini bahasa Madura dari jenjang taman kanak-kanak sampai sekolah dasar. Regulasi dalam pelestarian bahasa Madura kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dalam hal ini pemajuan kebudayaan, dan yang kedua Perda Inisiatif Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2017 yang berisikan tentang adat istiadat di Kabupaten Bangkalan. Dan yang ketiga pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Bangkalan. Regulasi dalam upaya melestarikan bahasa Madura di Kabupaten Bangkalan kita mengacu kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Yang kedua, Perda Inisiatif Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2017 yang berisikan tentang adat budaya, pelestarian adat budaya di Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Bangkalan. Kurikulum bahasa Madura di sekolah kita masukkan dalam muatan lokal, yang di situ dimasukkan dalam jenjang mulai dari sekolah dasar, SMP, dan SMA. Lembaga pelestari bahasa Madura di Kabupaten Bangkalan tidak banyak, cuman ada beberapa yang masih tetap konsen dan bertahan. Di antaranya contoh kami di sini kita menyebutkan Lembaga Yayasan Pragolbo yang bergerak dalam hal pelestarian dalam bahasa Madura yang diketuai oleh Mas Adrian Pawitra sebagai juga penulis Kamus Bahasa Madura Indonesia dan Madura. Harapan kami pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap bahasa Madura, mudah-mudahan bahasa Madura semakin lestari dan tetap dikenal dan dicintai oleh masyarakat Madura untuk digunakan sebagai bahasa epuk, yaitu bahasa yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dialek Bangkalan dikenal dengan kata-kata yang lebih singkat dari dialek Sumeneb, dialek Pamekasan maupun dialek Sampang. Seperti apa kira-kira? Kita simak dialog antara pembeli dan penjual nasi serpang khas Madura.
Marah. Ram. Apa bang? Suka. Ajo ginggi ya? Iya lah. Tu laju toju ke Ram. Benyal betes. Aduh. Ulang apa? Lah kelep. Hah? Iya kilo kan sok. Oh, lerem pepoteran bang ya. Kilo aleng-leng lah kelep sok. Berapa? 10. Mana jogging corak lapar. Makan apa sih nyaman nih? Seru banget kak. Nasi, masak sih. Di Nyaman mana? makannya. Di mana? Nasi ah. Nasi, ini beda lah yuk, naruh yuk. Lah nggak kena ya? Ya gue sayu. Meram corak habis dari lapar. Semak iya dina. Kue lapar banget. Lesok. Kemeram nasi ngeram corak lapar lang ram. Iya reka, lede pak. Kemah? Cuh. Gue sayu. Nasi serpang. Nanon bu. Pesan serpang itu takir ki? Bano penco. Engki bu. Campur. Iya, campur Langkong. saja. Soju lek. Engki bu, langkong. Nasi serpang. Engki. Campur saja gula ki? Ada cakalan lek. Engki, dan gula campur saja. Maram, campur apa bu? Ini kecukupan napaan bu? Telur, kerang, cakalan, siusi. Beda telurang. Kena ram. Kimpon. Campur Campur sedaja. apa ya? Campur kapi. Engki, campur saja dua. Keng Apa? cengin nas konik ki bu. Gak usah banyak. Iya ki. Nyaman ada anu lo banyakin. Cakalan. Engki, campur. Siusi. Siapa ram? Ki bu. Telur ndek. Telur. Kakan nak kia. Ki, padu. Ki. Ya. Dongki. Dongki. Oh, boleh Ndek kena ram. kapi. Cepet kak. Situ campur kapi banyak mana? Pada campur kapi kia. Ki bu. Cenge. Cengin nas konik bu. Naseng, nggak usah banyak-banyak. Ki bu. Kiki bu. Are mie, Koron bu. cakalang. Enggak kia. Kelangkong. Pada. Nah kan, dia oleh sebaru ya. Nyaman, jadi nyaman nasi serpang. Khas Bangkalan dia. Nasi khas Bangkalan. Kalau di Bangkalan cuma anu apa itu nasi serpang. Tapi kalau di mana-mana kan nasi bebek itu ada. Oke. Ini kan Cuma Bangkalan nasi saus dia serpang sebeda itu- ki. Cuma nasi serpang itu cuma pagi. Terus sore tidak ada. Sebeda nang Bangkalan saus nih kan. Sampean mana biaya culan enggak mau? Ngadang Surya Agung tak boleh. Jadi akan super setar. Oke Surya no. Agung pindah ke BCA. Daerah kota ki. Saya nak bisa terongo pun Sempang. Kalau ujung Oke. Bangkalan di. Saya serpang anu Bangkalan kalau di. Sebeda nih kaki. Sebeda. Kalau di Surabaya ada. Sampean generasi kesapan apa manggen? Dari saya pertama di men. Dari nenek-neneknya. Ya, bukan di sini saya oleh berapa tahun dari 2002 sampai 2003. Sampean TV lah 2002 pertama kali aculan dengan Kaisa. Kita 2003. Ampun selekor tahun ni. Selekor tahun. Alhamdulillah. Banyak tang lagu nanti. Dari Kaiman biasa lah kan Bu? Dari Surabaya, dari Nyote, di Tebiru. Kebanyakan dari Madura TV ki. Dari Tebiru sebanyak. Tebiru. Nyote, Sepolo, Bangkalan, ibu-ibu kalau ada rapat. Mana biasa khas cukong ni ke saya Kaima Bu? Khas Madura. Engki, saya khas Serpang. Ikan kerang, tongko. Saya kerang, tongkol dan ini. Iya, saya anu gitu. Sebanyak orang tujuan. Oh, ni saya COC. Ki saya dan gula sobung ni kak COC. Kalau tambah. Ki ampun mangken. Ni kak. Nilai tambah nyaman. Nyaman nasi serpang. Kalau nasi pipik di Madinah aja tak pada beda. Ki pada banyak ki. Nasi serpang cuma nang Bangkalan Bangkalan. saus. Jadi mana? Nyaman am? Nyaman aku bagian kakanan belak belakaran. Kayak ada ceng ini ya tuh. Bukan bu. Sabaran bedis ki.
Nyaman aja seperti sedek. Ayo tambah ceng ini. Nonton Bu. Hah? Ada apa? Berapa? Trauma. Ada ceng ini kan lo seru. Kalau ada jadi nggak jadi. Oke. Nih kak bulunya tujuan nih. Nyaman Kerang. kerang. Kalau tambah ki kerang ah. Sampon. Dan apa? Saya nyobain nih kak. Anu kecap sih. Pakai kecap, pakai bebek. Kecap bebeng. Saya rasanya nih kak. Nyaman lah kerja itu. Nyaman lah namanya nasi serpang. Beli nasi serpang ada kerang ah. Alhamdulillah lah kenyang Ram. Pak, Awak ke bola apa? suka kenyang-laan. Kenyang ya. Cara yang menyata nih kan? Cara menyaman kan? Ya nyaman Ram, cari nasi serpang. Bu, ampun, kenapa nih kasih aja? Biaya. Oke, telok lemak sih. Ada besar pas. Oke, ampun. Berapa? Oke. Yuk, langsung kalau lemah-lem. Bu, taruh langkong lagi. Kalau kita berbicara tentang bahasa Madura, ini sangat menarik bagi kita. Karena apa? Bahasa Madura adalah bahasa ketiga terbesar di Indonesia ini. Bahasa Madura dikenal tidak mempunyai kata jamak. Tapi orang Madura bisa menggantikan dengan kata-kata yang lain yang bisa menggantikan maksud yang diinginkan. Gitu. Terus kalau kita berbicara tentang pemetaan dialek bahasa Madura, baik itu di Pulau Madura ataupun di daerah-daerah lain yang banyak komunitas orang Maduranya, ternyata kita dapati dialek ini memang ada. Tapi para pakar, para ahli bahasa Madura itu mengklasifikasikan bahasa Madura ini dengan dialek timur dan dialek barat. Contohnya kita perbedaannya adalah dalam penggunaan kosakata. Jadi kalau di timur, contohnya ini ya, contohnya kalau di timur orang mengatakan pisau, di sana itu adalah lating, tapi di Madura Barat itu todi. Perbedaan kosakata ini tidak hanya pada level anak-anak, tapi juga orang dewasa. Contohnya ya, kalau kosakata pengucapannya, ejaan fonologisnya itu kalau kita di timur ini mengatakan celemotan, di barat ini celemotan. Itu lebih disingkat. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Madura ini mempunyai speech level atau tingkatan bahasa. Di Madura sebenarnya ada 4 atau 5, tapi kita para ahli bahasa Madura ini menyimpulkan ada 3, yaitu tingkatan bahasa Iyenje, Engkinten, dan Engkipunten. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap perbedaan antara dialek antara timur dan barat. Contoh yang pertama adalah kata apa bang latao. Nah, itu untuk Iyenje. Untuk yang ketengahan, pon apa sampean ngaoneng Nah, itu tingkatan bahasa tengahan. Untuk bahasa yang lebih tinggi, Engkinten, pun apa panjenengan ampun miarsa. Nah, itu contohnya untuk speed level di bahasa Madura. Saya selaku pemerhati dan pencinta bahasa Madura mendapati bahwa sangat disayangkan bahwa generasi muda sekarang, khususnya anak didik kita, tidak bisa berbahasa Madura dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka harus kita upayakan bagaimana anak didik kita ini bisa berbahasa dengan baik. Nah, untuk itu upaya yang sudah saya kerjakan adalah membuat kamus bahasa Madura Indonesia dan Indonesia Madura. Jadi kita di sini kamus ini adalah bentuk
pendokumentasian supaya bahasa Madura ini bisa lestari. Harapan saya adalah generasi muda nantinya dengan adanya kamus ini bisa mengenal kembali bahasa ibunya dan nanti bisa akan berbicara, menulis bahasa ibunya sendiri. Bahasa Madura memiliki keunikan dan karakteristiknya sendiri yang membuatnya unik dari bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia. Pelestarian bahasa Madura menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama generasi muda. Salah satu upaya pelestarian bahasa Madura adalah dengan mengajarkan bahasa Madura kepada generasi muda melalui kegiatan belajar di sekolah atau kursus bahasa, agar tidak hilang dari sejarah budaya suku Madura dan Indonesia. Semoga